Halo teman-teman, selamat datang di channel Bimbeluki. Bimbeluki, we commit to support your success. Bertemu lagi dengan Kak Lenta. Kali ini Kak Lenta akan membahas materi Undang-Undang Dasar 1945. Materi ini akan diujikan pada SKD, Sekolah Kedinasan, dan CPNS. Sebelum memulai video kali ini, jangan lupa klik tombol subscribe, like, comment, and share ke semuanya. Sebelum masuk materi, Kak Lenta kasih tips belajar materi Undang-Undang Dasar 1945. Tips yang pertama, hafalkan bagian-bagian penting dan pasalnya. Selanjutnya, untuk pasal dengan banyak ayat, bagilah ke dalam bagian-bagian kecil dan gunakan kata atau kalimat kunci. Berikut ini Kak Lenta berikan contoh penerapan tipsnya. Contoh, saat teman-teman menghafal kekuasaan dan hak presiden yang terdapat dalam pasal 10-16, teman-teman bisa gunakan pembagian dan kata kunci. Seperti pasal 10, kata kuncinya yaitu kekuasaan tertinggi TNI. Pasal 11, kata kuncinya yaitu perang, perdamaian, dan perjanjian internasional. Pasal 12, kata kuncinya yaitu keadaan bahaya. Pasal 13, kata kuncinya yaitu mengangkat duta dan konsul. Pasal 14, kata kuncinya yaitu memberi grasi, amnesti, dan lain-lain. Pasal 15, kata kuncinya yaitu memberi gelar dan tanda jasa. Dan pasal 16, kata kuncinya yaitu membentuk Dewan Pertimbangan. Materi yang pertama yaitu Sejarah Perumusan Undang-Undang Dasar 1945. Perumusan Undang-Undang Dasar dibahas pertama kali dalam sidang PPUPKI kedua, yaitu pada tanggal 10 sampai 17 Juli 1945. Pada sidang BPUPKI kedua ini dibentuk Panitia Hukum Dasar yang diketuai oleh Insinyur Soekarno dan beranggotakan 19 orang. Panitia Hukum Dasar kemudian membentuk panitia kecil yang memiliki tugas menyusun rancangan Undang-Undang Dasar. Panitia kecil ini berjumlah 7 orang yang diketuai oleh Mr. Supomo. Kemudian pada tanggal 17 Juli 1945, BPUPKI menyetujui rancangan Undang-Undang Dasar. Rancangan Undang-Undang Dasar ini terdiri dari 3 bagian, yaitu yang pertama Rancangan Indonesia Merdeka, yang kedua Pembukaan Undang-Undang Dasar atau Piagam Jakarta, dan yang ketiga yaitu Undang-Undang Dasar yang terdiri atas 42 pasal. Kemudian, Undang-Undang Dasar disahkan pada sidang PPKI yang pertama, yaitu pada tanggal 18 Agustus 1945. Materi berikutnya yaitu Konstitusi di Indonesia. Apa sih konstitusi itu? Konstitusi merupakan hukum dasar yang dijadikan pegangan dalam penyelenggaraan suatu negara. Konstitusi ini dapat berupa hukum dasar yang tertulis atau disebut dengan Undang-Undang Dasar, dan dapat pula yang tidak tertulis. Konstitusi yang berlaku di Indonesia beberapa kali mengalami perubahan. Perubahan-perubahan konstitusi yang terjadi di Indonesia adalah sebagai berikut. Yang pertama, Undang-Undang Dasar 1945 berlaku dari tanggal 18 Agustus 1945 sampai dengan 27 Desember 1949. Yang kedua, Konstitusi RIS 1949
berlaku dari tanggal 27 Desember 1949 sampai dengan 17 Agustus 1950. Yang ketiga, Undang-Undang Dasar Sementara 1950 berlaku dari tanggal 17 Agustus 1950 sampai dengan 5 Juli 1959. Yang keempat, Undang-Undang Dasar 1945 berlaku dari tanggal 5 Juli 1959 sampai dengan tahun 1999 atau amandemen yang pertama. Yang terakhir yaitu Undang-Undang Dasar 1945 hasil amandemen berlaku dari tahun 1999 sampai saat ini. Materi selanjutnya yaitu Amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Amandemen merupakan suatu proses penyempurnaan terhadap Undang-Undang Dasar tanpa melakukan perubahan. Bisa dikatakan, amandemen ini hanya melengkapi dan memperbaiki rincian dari Undang-Undang Dasar yang asli. Indonesia telah mengalami 4 kali amandemen Undang-Undang Dasar 1945, yaitu amandemen pertama disahkan melalui sidang umum MPR pada tanggal 19 Oktober 1999. Amandemen kedua disahkan melalui sidang tahunan MPR pada tanggal 18 Agustus 2000. Amandemen ketiga disahkan melalui sidang tahunan MPR pada tanggal 10 November 2001 dan amandemen yang keempat disahkan melalui sidang tahunan MPR pada tanggal 10 Agustus 2002. Materi berikutnya yaitu perbedaan Undang-Undang Dasar 1945 sebelum dan sesudah amandemen. Yang pertama, sebelum amandemen. Struktur Undang-Undang Dasar 1945 sebelum amandemen yaitu pembukaan, batang tubuh yang terdiri dari 16 bab, 37 pasal, 65 ayat, 4 aturan peralihan, 2 ayat aturan tambahan, dan yang ketiga, penjelasan. Penjelasan ini berupa penjelasan umum dan penjelasan pasal demi pasal. Yang kedua, sesudah amandemen. Struktur Undang-Undang 1945 sesudah amandemen yaitu pembukaan dan batang tubuh yang terdiri dari 21 bab, 73 pasal, 194 ayat, 3 pasal aturan peralihan, dan 2 pasal aturan tambahan. Materi berikutnya yaitu hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia yaitu sebagai berikut. Yang pertama, Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, ketetapan MPR. Yang ketiga, undang-undang atau Perpu. Yang keempat, peraturan pemerintah. Yang kelima, peraturan presiden. Yang keenam, perda provinsi. Yang ketujuh yaitu perda kabupaten. Untuk mempermudah teman-teman dalam belajar mengenai pasal Undang-Undang Dasar 1945, berikut ringkasan pasal Undang-Undang Dasar 1945. Bentuk dan kedaulatan negara ada di pasal 1. MPR ada di pasal 2 dan 3. Pemilihan dan pemberhentian presiden terdapat dalam pasal 6 sampai pasal 9. Kekuasaan dan hak presiden terdapat dalam pasal 10 sampai pasal 16. Pemerintah daerah terdapat dalam pasal 18. DPR terdapat dalam pasal 19 sampai pasal 22. Warga negara dan penduduk terdapat dalam pasal 26 sampai pasal 28.
hak asasi manusia terdapat dalam pasal 28A sampai 28J. Agama terdapat dalam pasal 29. Pertahanan dan keamanan terdapat dalam pasal 30. Pendidikan dan kebudayaan terdapat dalam pasal 31 dan 32. Perekonomian dan kesejahteraan sosial terdapat dalam pasal 33 sampai 34. Bendera negara terdapat dalam pasal 35. Bahasa negara terdapat dalam pasal 36. Lambang negara terdapat dalam pasal 36A dan lagu kebangsaan terdapat dalam pasal 36B. Sekarang masuk pada latihan soal-soal. Soal nomor 1. Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 merupakan salah satu tuntutan dari peristiwa reformasi 1998, di mana dimulainya era reformasi ini ditandai dengan berhentinya Presiden Soeharto dari jabatannya sebagai presiden pada tanggal A. 9 Mei 1998, B. 14 Mei 1998, C. 18 Mei 1998, D. 20 Mei 1998, E. 21 Mei 1998. Peristiwa reformasi 1998 di mana terjadinya gelombang unjuk rasa besar-besaran para mahasiswa. Para mahasiswa menuntut Presiden Soeharto untuk berhenti dari jabatannya sebagai presiden. Presiden Soeharto menyatakan berhenti dari jabatannya sebagai presiden pada tanggal 21 Mei 1998. Jadi, jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 1 adalah E. 21 Mei 1998. Soal nomor 2. Salah satu hak asasi yang dilindungi adalah hak asasi orang untuk mendapatkan status keluarga negaraan. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal A. 28A, B. 28D ayat 4, C. 28E ayat 1, D. 28E ayat 3, E. 28G ayat 2. Coba untuk teman-teman, apakah masih ingat pasal-pasal yang ada dalam Undang-Undang Dasar? Dalam Undang-Undang Dasar 1945, hak setiap orang untuk mendapatkan status kewarganegaraan diatur dalam pasal 28D ayat 4. Jadi, jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 2 adalah B. 28D ayat 4. Soal nomor 3. Setelah dilakukan amandemen sebanyak 4 kali, Undang-Undang Dasar 1945 saat ini memiliki jumlah pasal sebanyak A. 67 pasal, B. 70 pasal, C. 71 pasal, D. 73 pasal, E. 78 pasal. Setelah dilakukan 4 kali amandemen, Undang-Undang Dasar 1945 memiliki 20 bab, 73 pasal, 194 ayat, 3 pasal aturan peralihan, dan 2 pasal aturan tambahan. Jadi, jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 3 adalah D. 73 pasal. Soal nomor 4. Berlakunya konstitusi sebagai hukum dasar didasarkan atas kekuasaan tertinggi atau prinsip kedaulatan yang dianut dalam suatu negara. Dalam hal ini, sumber legitimasi Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi adalah A. Presiden, B. Raja, C. Rakyat, D.
yudikatif, E. legislatif. Mari kita bahas bersama-sama. Indonesia merupakan negara yang menganut paham kedaulatan rakyat, di mana paham ini bersumber legitimasi konstitusi di Republik Indonesia adalah rakyat. Jadi, jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 4 adalah C. rakyat. Soal nomor 5. Sebagai pemeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara, anggota bukan Badan Pemeriksa Keuangan dipilih oleh A. DPR, B. DPD, C. Presiden, D. Menteri Keuangan, E. KPK. Kalenta beri waktu teman-teman untuk menjawab soal nomor 5. Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 23F Ayat 1, anggota Badan Pemeriksa Keuangan dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah dan diresmikan oleh Presiden. Jadi, jawaban nomor 5, anggota bukan Badan Pemeriksa Keuangan dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat, atau jawaban yang paling tepat adalah A. DPR. Soal nomor 6. Pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang berkaitan dengan pemilihan umum mengalami perubahan-perubahan yang disahkan sebagai bagian hasil amandemen Undang-Undang Dasar 1945 yang ke A. pertama, B. kedua, C. ketiga, D. keempat, E. pertama dan keempat. Mari kita bahas bersama-sama. Pasal-pasal yang berkaitan dengan pemilihan umum tercantum dalam Pasal 22E ayat 1-6, di mana pasal-pasal tersebut merupakan bagian dari Undang-Undang Dasar 1945 yang dirubah pada amandemen ketiga. Jadi, jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 6 adalah C. ketiga. Soal nomor 7. Undang-Undang Dasar 1945 menempati kedudukan pertama dalam hierarki tata perundang-undangan. Sementara urutan kedua dalam hierarki ini adalah A. Peraturan pemerintah, B. Peraturan presiden, C. Perpu, D. Perda, E. Undang-undang. Coba untuk teman-teman, masih ingatkah hierarki tata perundang-undangan? Hierarki tata perundang-undangan menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 adalah sebagai berikut. Yang pertama, Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, Undang-Undang. Yang ketiga, Perpu. Yang keempat, Peraturan Pemerintah. Yang kelima, Peraturan Presiden. Dan yang keenam, Peraturan Daerah. Jadi, jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 7, urutan kedua dalam hierarki menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 adalah E. Undang-undang. Soal nomor 8. Jika suatu peraturan pemerintah yang ditetapkan Presiden sebagai pengganti undang-undang tidak mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat dalam persidangan, maka A. Presiden harus menetapkan peraturan presiden, B. Peraturan pemerintah tersebut harus dicabut, C. Harus segera dibuat undang-undang pengganti, D. Presiden harus menambahkan masukan dari DPR ke dalam peraturan pemerintah, E. Undang-undang yang digantikan oleh peraturan pemerintah tersebut kembali berlaku. Dalam Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 22 ayat 1 sampai dengan ayat 3 dijelaskan
bawah dalam kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang. Namun, apabila peraturan pemerintah itu tidak mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat dalam persidangan, maka peraturan pemerintah itu harus dicabut. Jadi, jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 8, apabila pengganti undang-undang tidak mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat dalam persidangan, maka peraturan pemerintah tersebut harus dicabut. Jawaban D. Peraturan pemerintah harus dicabut. Soal nomor 9. Pemerintah daerah diatur dalam bab khusus dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan dijabarkan dalam A. 3 pasal dan 11 ayat, B. 3 pasal dan 13 ayat, C. 3 pasal dan 14 ayat, D. 4 pasal dan 8 ayat, E. 4 pasal dan 11 ayat. Oke, mari kita bahas bersama-sama. Bab mengenai pemerintahan daerah dalam Undang-Undang Dasar 1945 terdiri dari 3 pasal dan 11 ayat dengan rincian sebagai berikut. Pasal 18 terdiri dari 7 ayat, pasal 18A terdiri dari 2 ayat, dan pasal 18B terdiri dari 2 ayat. Jadi, jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 9 adalah A. 3 pasal dan 11 ayat. Soal nomor 10. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang disahkan oleh PPKI, jumlah pasal yang harusnya terdiri dari 1 ayat adalah sebanyak A. 8 pasal, B. 12 pasal, C. 14 pasal, D. 16 pasal, E. 21 pasal. Undang-Undang Dasar 1945 yang disahkan oleh PPKI terdiri atas 65 ayat dengan rincian sebagai berikut. 16 ayat berasal dari 16 pasal yang hanya terdiri dari 1 ayat, dan 49 ayat berasal dari 21 pasal yang terdiri atas 2 ayat atau lebih. Jadi, jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 10, jumlah pasal yang hanya terdiri dari 1 ayat adalah sebanyak D. 16 pasal. Itulah tadi video materi Undang-Undang Dasar 1945. Semoga dapat membantu teman-teman yang akan mengikuti SKD, Sekolah Kedinasan, dan CPNS. Sampai jumpa pada video-video pembelajaran berikutnya.